wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para asatid, para alim ulama, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ketua GPAY yaitu Wal Ustadz Haji Muhdi beserta para yatim-yatimnya. Yang terhormat manajer travel Rihla Al-Tos dari Jakarta, yang terhormat Sohibul Bait, Sohibul Hajah yaitu Bapak Sarbudin dan Ibu Hajah Maimunah beserta adik Novi yang insya Allah akan berangkat tanggal 16 Februari. Juga yang terhormat Bapak Kanit, Bapak Kepala Desa, para undangan hadirin hadirat dan kawan-kawan hadrah yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini selamatan atau walimatus safar, kalau bahasa Arabnya walimatus safar, selamatan perjalanan umroh yang Masya Allah Bu Hajah Maimunah udah haji ya, ini kedua kalinya ke Mekah. Pak Sarbudin dan Novi juga pertama kali. Mudah-mudahan yang belum nyampe ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang artinya wa adzim fin nasi bil hajj, perintahkan kepada semua umat Islam untuk datang ke Mekah haji umrah. Ya'tuka rijalan, ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan sebagian yang lain pergi dengan berkendaraan, mereka datang dari segala penjuru dunia. Di zaman sekarang nih enak, kita pergi ke Makkah, apalagi Pak Sarbudin nanti pakai pesawat, namanya pesawat Saudia Airline. Itu Masya Allah pesawatnya cantik nih, travel Rihla Al-Tos nih. Saya udah lama tahu, walaupun tidak pernah ketemu ya, alhamdulillah dengan ketemu dengan manajernya ya. Ini Masya Allah pesawatnya bagus, mewah, hotelnya juga bagus. Jadi Bapak Ibu andaikan mau umroh silahkan ya pakai travel Rihla Al-Tos. Ini kalau zaman sekarang kita haji atau umroh enak, 9 jam ya 10 jam udah sampai ke Mekah. Saya haji pertama kali tahun 2008. Tunggu dulu, masih ada sponsor Innova ya, bentar ada iklan. Baik ya, jadi zaman sekarang ini enak, kita mau ke Mekah 10 jam 9 jam nyampe ke Mekah. Saya haji pertama kali tahun 2008 dengan Habib Toha Al-Jufri pakai bis ke Mekah. Saya pakai bis Pak, 2 hari 2 malam baru nyampe, bukan dari Pontianak, dari negara Yaman. Kebetulan saya dulu mondok dengan Habib Toha di Yaman. Jadi Habib Toha ngajak, ayo haji yuk ke Yaman. Pakai apa Beb? Pakai bis, ayo yang penting nyampe ke Mekah. Masih enak ya, 2 hari 2 malam di bis. Di bis ada AC, makan di restoran, tidur di hotel, enak. Tapi bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berhari-hari baru nyampe ke Mekah. Kepanasan, kehujanan, kedinginan beliau dengan mengendarai unta. Bahkan diriwayatkan ada sebagian ulama pergi ke Mekah setengah tahun baru nyampe. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, karena rasa rindu ingin berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan harta, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang udah mampu cepat daftar haji, ya paling sedikit umroh kalau haji sekarang ini mahal 69 juta. Kalau dulu tahun lalu masih kurang lebih 39 juta. Ya sekarang Masya Allah naik hampir 2 kali lipat ya. Nah, kalau haji mahal belum lagi nanti selamatan haji berapa, oleh-oleh lagi ya. Nah, haji mahal, makanya kalau haji mahal ikutlah umroh.
Paling sedikit sampai hajat kita Mekah-Mekah. Yang merasa tak punya duit, yang merasa miskin, jangan berkecil hati, tak boleh ngomong gini, Pak Ustaz, saya jangankan ke Mekah, untuk makan sehari-hari tak cukup, apalagi ke Mekah, tak boleh ngomong gitu. Contohnya saya tidak pernah pakai duit, alhamdulillah, tiap bulan saya ke Mekah. Ini baru datang bulan lalu, berangkat lagi 10 hari lagi. Jadi kuli, saya jadi kuli tukang pikul barang-barang jamaah tuh Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kata Allah sampai ke Mekah pasti sampai walaupun tak ada duit, kun fayakun, sebentar. Makanya bapak yang tak punya duit jangan berkecil hati. Bisa jadi nanti habis acara nih, ketika bapak balik rumah tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Nah, rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam, dipegang-pegang agak lecak. Udah lecak hangat, udah hangat bau lagi, jangan dibuka, tai, jangan Pak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji ke Mekah, pergi umroh ke Mekah. Siapa yang wajib haji umroh? Man istata'a ilaihi sabila, orang Islam yang mampu. Allah tak ada nyebutkan yang wajib ke Mekah orang kaya, tak ada. Tidak ada dalam hadis Nabi itu mengatakan yang wajib haji umroh orang kaya, tak ada. Yang wajib ke Mekah orang mampu. Kenapa Allah tak nyebut orang kaya? Kenapa yang disebut orang mampu? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Pak manajer yang dari Jakarta paham tak bahasa Pontianak? Paham ya? Ya. Karena Pak Bu ya, orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji umroh, apa lagi orang kaya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 500 juta, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Mampu beli mobil harga 100 juta, haji yang cuma 69 juta tak mampu. Di rumah motor sampai 3-4 butik PCX dengan NMAX, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Makanya yang udah mampu cepat daftar. Jangan kayak saya punya kawan nih Pak Bu ya. Saya punya kawan, ini Masya Allah. Dulu beliau ini orang nggak kaya, ya orang biasa, sedang-sedang lah ya. Akhirnya suatu hari dia pun buka usaha perumahan, mulai dari 5 butik, 10 butik, sampai ratusan butik. Ketika udah kaya, saya ketemu dengan dia. Boy, kau ini sekarang udah kaya dah, kau daftar haji lah, ya daftar umroh. Kau berdua dengan istri kau daftar haji umroh pasti bisa. Dia jawab apa Bapak Ibu? Pak Ustadz, dari dulu saya punya cita-cita. Kalau saya sukses kaya, saya ingin beli mobil Honda Jazz warna merah. Itu cita-cita dari bujang lapuk. Nah, akhirnya betul-betul lah dia punya duit, belilah mobil Honda Jazz warna merah. Dapat berapa bulan? Dia daftar berdua haji plus dengan istrinya. Sekitar belasan tahun yang lalu, pada waktu itu masih 75 juta. Sekarang tak bisa dah. Bapak Ibu kalau udah berangkat haji tahun ini bisa 400 juta. Tak usah ngantri, sekarang berangkat. Dulu masih murah, masih 75 juta. Dia daftar berdua suami istri 150 juta. Lewat KBH dari Jakarta. Sebelum berangkat dia selamatan haji, ramai yang diundang. Saya diundang ceramah. Setelah acara selamatan, kebesokannya dia balik Jakarta. Sampai Jakarta, balik lagi ke Pontianak. Ngapa? Ditipu orang. Dapat berapa bulan punya duit lagi, daftar umroh lagi, lewat Jakarta, balik, nyampe Jakarta, balik lagi ke Pontianak. Ngapa? Ditipu lagi. Nyaman kau. Akhirnya ketemu dengan saya. Ya, tapi kalau Rihla Alatos jangan takut ya. Rihla Alatos ini Masya Allah udah terkenal ngetop ya. Bapak Ibu silakan. Saya biasa ke Mekah, tiap bulan ke Mekah sering saya ketemu, lihat nggak asing dan lihat koper-kopernya Rihla Alatos ya. Akhirnya ketemu dengan saya, kawan saya nih. Ketemuan saya, dia bilang, Pak Ustadz, ngapa saya seakan-akan oleh Allah dipersulit ya? Padahal saya ini ingin menuju rumah Allah, ingin haji ke Mekah, tapi seakan-akan oleh Allah saya dipersulit. Itulah bang, itulah kau. Ketika kau udah kaya, bukan langsung memenuhi panggilan Allah, tapi kau langsung memenuhi panggilan dunia, panggilan nafsu, beli mobil. Akhirnya sekarang oleh Allah kau dipersulit karena kau telah mempersulit jalan Allah.
Jadi bagaimana Pak Ustadz? Kau sekarang bertobat pada Allah, berjanji pada Allah, tidak mau lagi mengulangi hal tersebut. Alhamdulillah, sekarang udah haji, udah umroh Bapak Ibu. Masih mending, masih hidup. Makanya ini ada lagi kisah nyata nih. Saya punya kawan nih. Suaminya pegawai negeri. Pegawai negeri, istrinya ibu rumah tangga. Akhirnya suaminya ngajak umroh dengan istrinya. Dek, ayo umroh, duit udah ada lebih, bahkan duit lebih untuk daftar berdua. Dah, istri tak mau, dah. Pajo aku nak umroh, payah nanti sampai sana. Di Mekah ribu apa ngantri, WC-nya ngantri, nanti berdesak-desakan. Tak bisa santai-santai, letih aku tak mau. Kau jak berangkat. Tak mau dia, alasannya apa? Tak mau letih. Suaminya berangkat, Pak. Ini kawan saya suaminya, pegawai negeri. Suaminya berangkat, balik ke Pontianak. Dapat berapa hari istrinya sakit mata. Sakit mata bawa ke dokter tidak sembuh. Akhirnya buta, tak bisa ngelihat. Ujung-ujungnya karena dia niatnya tak mau nyampe ke Mekah, seumur hidup dia tak bisa nyampe ke Mekah. Makanya Bapak Ibu bersyukur, mumpung sekarang oleh Allah diberi umur, diberi sehat, cepat daftar haji, cepat daftar umroh. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi sangat keras bagi orang yang udah punya duit ya. Dengarkan, yang udah punya duit cukup, mampu beli mobil tapi tak mampu umroh, mampu bangun rumah tapi tak mampu umroh. Apa kata Nabi Muhammad? Man indahu zadun warahilatun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Yang artinya orang yang udah punya duit cukup untuk daftar haji, cukup untuk berangkat umroh, tapi tak mau berangkat. Nah, biasa ada orang tak mau berangkat alasannya gini ya, Pak, ngapa Pak tak berangkat? Ya, padahal Bapak udah kaya. Tunggulah Pak Ustadz, belum ada seru kata dia. Kata siapa? Seru dan panggilan udah belunggu dalam Al-Quran. Sisa satu ya, panggilan dari malaikat pencabut nyawa belum. Biasa pegawai negeri, mohon maaf yang pegawai negeri ya, kalau ditanya yang pegawai negeri nih, Pak, ngapa Bapak tak haji tak umroh? Padahal duit udah banyak dah. Nanti jalan nunggu pensiun kata dia. Iya kalau masih hidup, kalau di pensiun kena malaikat pencabut nyawa, nak ke mana? Ada kadang-kadang nih pengusaha muda, mohon maaf, masih muda tapi udah kaya. Kalau kita tanya, bang, ngapa abang tak haji tak umroh padahal udah kaya dah? Nanti ya Ustaz, tunggu dah tua dah. Bukan apa, takut saya nanti ke Mekah. Kayak Pak Sarbudi ini kan Masya Allah, beliau ini masih muda. Kalau hari saya ke Mekah Pak Ustaz, saya balik masih suka ke diskotik, masih suka ngumpul-ngumpul, mabuk-mabuk Pak Ustaz. Nunggu dah tua ya Pak Ustaz. Bukan gitu. Berangkat jalo kita ke Mekah seperti Pak Sarudi masih muda. Berangkat jalo ke Mekah. Siapa tahu nanti balik dari Mekah oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk hingga jadi orang yang bagus. Ada lagi kalau ditanya, Pak, ngapa tak haji? Tak sempat. Ngapa tak umroh? Tak sempat. Ngapa tak jamaah ke masjid? Tak sempat. Ngapa tak bertobat? Tak sempat. Hati-hati ya, malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung malam ini malaikat tidak sempat, cepat daftar haji, daftar umroh lewat PT Rilalat Os. Rajinlah sholat, cepatlah bertobat. Banyak orang segitu begitu, tak sempat juga. Pak Sarbudi ini nak berangkat ya, nak berangkat insya Allah ya, kurang lebih 10 hari lagi sama dengan saya tanggal 15 berangkat ya. Ini bagaimana cara kita mengetahui orang yang datang dari Mekah itu umrohnya mabrur, diterima atau enggak? Lihat, sebelum berangkat dari Mekah dia malas jamaah ke masjid, datang dari Mekah rajin ke masjid, berarti itu umrohnya mabrur, diterima. Nih mumpung sekarang bulan Rajab, biasa bulan Rajab tuh Pak ada acara apa biasa di masjid-masjid tuh, acara apa nama? Kalau Rabiul Awal Maulid Nabi, kalau bulan Rajab acara Isra Mi'raj. Kunci Isra Mi'raj itu satu, apa? Rajin-rajin sholat, kerjakan sholat. Kalau di tempat saya, rumah saya Sungai Jawi Pak, Sungai Jawi, pesantren saya namanya pesantren Al Jihad. Banyak santri saya sekitar sini nih, alhamdulillah santri saya yang nginap sekarang ada 600-an Bapak ya. Itu tempat saya Sungai Jawi, di Sungai Jawi. Kalau ada orang di Sungai Jawi ini pergi ke masjid, orang Islam pergi ke masjid seminggu sekali, tiap hari Jumat baru dimasuk masjid. Di sini ada gak? Tak ada kayaknya. Wah, di tempat saya Sungai Jawi Pak, dia masuk masjid seminggu sekali Pak, tiap hari Jumat. Padahal rumah dia dekat masjid, padahal kantor dia dekat masjid, masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat. Ini masih mending Pak, masih mending. Ada lagi yang agak parah sedikit, masuk masjid setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang lebih parah, masuk masjid ketika sudah mati mayatnya baru masuk masjid disolati. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya ini sekarang bulan Rajab nanti ya Pak Sarbudin berangkat ke Mekah. Mungkin dulu Pak Sarbudin dengan istri mungkin ya jarang-jarang ke masjid. Harus nanti berubah ya, harus rajin ke masjid karena tetangga lihat nanti ini Pak Sarbudin perwakilan Rihlah Al-Attas, umrohnya mabrur apa enggak, lihat, oh dia rajin ke masjid lah, kami mau ikut dia ya lah umroh karena dia mabrur. Betul lah Pak manajer kan, harus jadi contoh ya, rajin-rajin sholat. Mohon maaf orang sekarang ini banyak enteng sholat Pak, enteng sholat tuh dianggap main-main ya dia, padahal apa, terutama sholat di masjid berjamaah kata Nabi Muhammad sholatul fadhi sholatul jamaati afdal min sholatil fadhi bi 27 derajat. Kata Nabi, sholat berjamaah apalagi ke masjid itu pahalanya lebih besar daripada 27 derajat. Suatu hari ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Maktum. Beliau ini buta, buta tak bisa lihat. Pergi ke Nabi, Nabi saya ini buta, apakah saya harus jamaah ke masjid? Saya buta, apakah saya harus jamaah ke masjid? Nabi bilang, kau dengar enggak suara azan? Nyampe enggak ke rumah kau? Nyampe, pergi ke masjid, pergi. Bayangkan orang buta masih disuruh ke masjid. Apalagi kita Pak yang bisa melihat sehat. Kita ini ketika sehat tak sadar. Kalau udah kena penyakit yang namanya muka berot, tahu muka berot? Kena stroke begini, baru nak ke masjid, begini. Ketika sehat lupa. Sampai Nabi bilang begini apa? Nabi bilang begini, dengarkan ya kata Nabi. Andaikan ada orang yang suara azan di sini, masjid di mana sini? Jauh enggak dari sini? Oh, di belakang ini nih. Allah, masjid surau ya. Jadi kata Nabi, andaikan ada orang yang suara azan, baik dari masjid atau surau, yang suara azan terdengar ke rumah dia, nyampe ke rumah dia, lalu dia tak ada jamaah ke masjid atau surau, apa kata Nabi Muhammad? Akan aku bakar rumah kalian. Pertanyaannya, andaikan Nabi Muhammad masih hidup, kira-kira di sini banyak tak rumah terbakar? Banyak ya. Salat Bapak Ibu, wa miftahul jannati as-shalah kata Nabi, kunci surga ialah salat. Kemarin saya tahlilan di Siantang. Habis tahlilan, saya makan. Ini ada orang depan saya bilang, Pak Ustadz, saya udah 2 tahun tak ada sholat. Benar lah? Ya Ustadz, saya 2 tahun tak ada sholat. Kamu lah kau 2 tahun tak ada sholat? Karena saya ikut aliran Pak Ustadz, namanya aliran tasawuf, aliran ma'rifat. Aliran ini ngatakan tak wajib sholat, cukup ingat. Nah di Sungai Jawi tempat saya udah ada orang kena. Tak wajib sholat, cukup ingat. Jadi kalau dengar azan hayya 'alas sholat, enggak usah ke masjid, cukup ingat ting, masuk surga. Nyaman. Nabi Muhammad Pak, Nabi Muhammad ya, kata Allah ya Muhammad sal tu'ta isfa tu syafa'. Yang artinya apa Muhammad? Kata Allah, kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad, kau bisa memasukkan orang ke dalam surga semau kau berapa jumlahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad dijamin oleh Allah pasti masuk surga, saking seringnya sholat kaki beliau sampai bengkak. Nabi Muhammad dijamin pasti masuk surga, kakinya sampai bengkak karena saking seringnya sholat. Kita, siapa yang jamin kita masuk surga hingga berani ngatakan sholat cukup ingat? Kalau di sini ada ikut aliran ini yang ngatakan sholat cukup ingat, dapat kue enggak tuh? Di kotak dapat kue. Sekau makan ya, kau pegang ya lama-lama sambil ingat. Insya Allah kenyang. Nanti dapat makan prasmanan tak usah makan, lihat ya dari jauh. Ngayal ya. Macam-macam. Juga Bapak Ibu, tanda di antara yang kedua, tanda yang kedua orang mabrur. Mungkin dulu Pak Sarbudin sebelum berangkat ke Mekah garam ke istri. Sikit-sikit tepak umpama ya, atau Ibu Hajah Maimunah pun sebelum berangkat ke Mekah kurang ajar, berani ngelawan suami. Masya Allah, datang dari Mekah Pak Sarbudin berubah lembut kepada istri. Bu Hajah Maimunah pun begitu, tak pernah melawan suami. Ini tanda-tanda orang umrohnya mabrur, diterima oleh Allah. Sekarang ini mohon maaf Pak, mau cari perempuan cantik belunggu apalagi di Pasar Sudirman belunggu. Betul kata. Apalagi cari muka perempuan yang glowing belunggu. Sampai ada pantun nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Banyak di Pasar Sudirman.
Cari perempuan cantik ini banyak. Yang paling payah cari perempuan muka cantik banyak. Yang paling payah ini cari perempuan, cari istri yang mulutnya cantik, yang kata-katanya cantik, yang lemah lembut kepada suami. Ini yang paling payah. Kalau muka cantik banyak, bu, ya suami ibu pertama ya pengantin baru yang dilihat muka ibu yang cantik, masih pengantin baru. Kalau udah percaya cobalah malam pertama baru pengantin baru nih, ibu kentut tak sengaja malam pertama tut kata dia. Itu kentut tak bahaya. Ada kentut yang berbahaya namanya abis kentut ada yang ngikut, bahasa Pontianak terkencit, itu bahaya tuh. Ibu malam pertama tak sengaja kentut tut, tak sengaja. Apa kata ibu bilang suami, bang tak, maaf bang ya tak sengaja. Apa kata suami malam pertama? Tak apa-apa sayang, kentut kau bawa durian kata dia. Malam pertama kentut bawa durian. Coba kawin dapat 10 tahun. Jangankan kentut pakai nyawangi, nak muntah aku nyawangi kau. Masih baru-baru dilihat wajah yang cantik, tapi ketika sudah lama nikah bu, 5 tahun, 10 tahun, tidak diperlukan lagi wajah yang cantik. Yang diperlukan kata-kata yang cantik, kata-kata yang lemah lembut. Ini istri kita nih Pak, mohon maaf Pak ya, istri kita Masya Allah kalau keluar rumah ada acara kawinan, sehari ini pun kalah Pak. Bedak 3 cm, minyak wangi 1 botol ades, cantik wangi. Tapi kalau di dalam rumah, bapak balik kerja kadang-kadang dia tak berbaju, kadang-kadang cuma berkemban pakai kotang, udahlah tali kotang lepas sebuti. Bapak cium rambut bawa ketombe, cium mulut bawa jengkol, cium leher bawa galpanak, di balik badan baunya tanah. Akhirnya bapak tak jadi nyium. Ketika bapak tak jadi nyium, bini bapak nanya, bang, aku lihat sekarang kau berubah bang ya. Dulu setiap aku balik kerja kau langsung nyium aku, tapi aku lihat sekarang kau berubah. Apakah kau tak sayang aku? Bukan aku tak sayang kau, kau bau. Bu, virus corona bu ya, virus corona ndak terlalu bahaya bu ya, ndak terlalu. Ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Kalau ibu tak ada bercantik-cantik depan suami, ya boleh praktekkan Bu Haja Maimunah ya, semua ibu-ibu biar suami tambah sayang, tak ada direbut oleh virus Marcona bu ya. Nanti malam ibu bangun lo, jam 3:30, 1 jam sebelum azan tuh ibu bangun lo, bangun mandi, gosok gigi, pakai gincu, pakai apa yang bulu-bulu mata tuh, pakai minyak wangi, pakai bedak, bangunkan suami ibu. Bang, bangun bang, hampir subuh. Ketika suami ibu buka mata, Masya Allah bidadari. Ini terbalik, jam 3:30 suami bangun dulu, ibu belum bangun. Ketika suami bangun di samping ibu ngelihat, astagfirullahaladzim, apa tak terkejut, tidur ngangkang, udah ngangkang rambut kayak kuntilanak, satu ke barat satu ke timur, mulut ngangak bunyi lagi, beliau lagi. Apa kata suami, Allah jelek bini aku, cuma karena tak ada akik darurat dapat. Begitu pula Pak Sarbudin, begitu pula suami-suami yang lain. Jadilah suami yang sayang pada istri. Ya, sekarang ini sulit Pak. Banyak suami sikit-sikit pak. Tak ada orang yang mabrur umroh yang terima oleh Allah. Ketika balik dari Mekah, dia tambah sayang kepada istri, tak gampang mukul. Memang dalam Al-Quran Allah memperbolehkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun, kata Allah. Hei suami-suami, kata Allah. Pak, kalau bapak punya istri comel, suka ngelawan, sikit-sikit cemberut, merengot, ngambek, yang pertama kata Allah, bukan langsung pukul, ada 3 tahapan. Yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati, beritahu. Sayang, melawan suami tak boleh, hukumnya dosa. Udah diberitahu bukan tambah bagus, malah tambah ngelawan. Tahapan kedua kata Allah, wah juruhunna fil madaji, pisah ranjang. Bapak tidur di atas ranjang, biarkan istri bapak di bawah kolong ranjang. Bukan bercerai ya, bukan bercerai, pisah ranjang, pisah kamar. Udah pisah kamar, bukan tambah bagus, malah tambah jadi kurang ajar. Baru tahapan ketiga, suami-suaminya kata Allah, wadribuhun, pukul istri kalian. Allah nyuruh Pak, pukul. Boleh Pak suami pukul istri, dalam Al-Quran dalilnya ada. Bapak ngangguk-ngangguk palang, balik gunja-inja kau. Mantap Pak Ustadz, aku punya dalil aku. Tapi ingat,
Mukulnya tidak sembarang mukul. Mukulnya diatur dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ghairu mubarrih. Suami tidak boleh mukul istri di tempat yang mematikan. Muka istri, tidak boleh mukul muka, tidak boleh mukul dada, perut, kemaluan. Tidak boleh suami mukul istri sampai patah tulang, bengkak-bengkak, keluar darah. Tidak boleh. Jadi yang boleh kayak apa Pak Ustaz? Boleh tarik hidung, jentit kuping, boleh. Ini kadang-kadang istri salah sedikit ditinju. Wah! Kendak giginya rongak 5 butik, yang rugi kan bapak. Kalau udah istri rongak 5 butik bawa acara kawin tak bisa, malu. Gampang Pak Ustaz, belikan gigi palsu. Gigi palsu kalau makan dodol kayak bisa ngikut. Itu suami. Tanda-tanda orang yang umrohnya diterima oleh Allah, dia tambah rajin ke masjid, tambah sayang kepada istri, si istri hormat kepada suami. Sekarang ini mohon maaf, di antara tanda kiamat Pak Ibu ya, di antara tanda kiamat banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan gak besar. Bapak tuh badan gak besar. Ya tiap hari ikut fitness. Besar kalau sama laki-laki. Apa boy? Apa tombol tiku ya. Sama laki-laki. Balik ke rumah. Padahal istrinya tinggi semampai, semeter pun tak sampai. Bapak baru keluar rumah dapat semenit di telepon kerap ini. Bang, nak kemana kau? Nak ke depan deh. Balik. Takut. Makanya bu, menurut penelitian Bu ya, menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu Pak daripada istri. Ini menurut penelitian Pak. Walaupun suaminya lebih muda, bininya lebih tua, banyak suami mati dulu. Ngapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut, makanya banyak mati. Makanya Bu Haji Maimunah jika ingin Bang Sarbudin panjang umur, jangan bikin dia terkejut ya. Apalagi nanti di Mekah. Ya. Juga kepada beliau berdua Pak Sarbudin dan Bu Haji Maimunah, nanti nyampe di Mekah perbanyak ibadah. Berziarah ke makam Nabi. Kebetulan tadi saya nanya Bapak manajer travel apa ini ke Mekah dulu. Ke Mekah dulu artinya umroh dulu baru ke Madinah. Jangan lupa di Madinah selain kita memperebutkan Raudhah dulu sebelum Covid, sebelum Corona, Raudhah itu Pak Bu terbuka 24 jam. Bila-bila ya kita nak pergi. Sekarang tak bisa. Jatah kita hanya 1 kali, harus pakai tasrih, istilahnya surat izin. Makanya di Raudhah nanti perbanyak baca doa, karena Raudhah itu apa kata Nabi Muhammad, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku sekarang jadi makam Nabi, kuburan Nabi, dan mimbarku itu ada bangunan ya segi 4, itu adalah taman dari taman-taman surga. Ulama mengatakan yang udah masuk ke taman tersebut insya Allah nanti akan bertemu dengan taman tersebut di surga. Artinya insya Allah orang tersebut akan masuk surga. Tapi ingat Pak Sarbudin ya, bukan cuma Raudhah, nih banyak orang udah berani ninggalkan. Setelah dari Raudhah dia langsung ya keluar balik tanpa dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nanti Pak Sarbudin, ketika Pak Sarbudin selesai dari Raudhah belok kiri, semua jamaah pasti belok kiri itu. Di belok kiri tersebut ada 3 makam. Yang pertama makam Nabi Muhammad, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar. Nanti kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum Nabi, abang saya kirim salam, sampaikan ya, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena sekarang ini ada orang tidak mau ziarah ke makam Nabi, alasannya apa? Bid'ah, syirik. Kita tidak boleh nyembah-nyembah Nabi. Bukan kita nyembah Nabi Pak, kini ini Nabi hanya perantara. Kita berdoa pada Allah, Nabi tolong doakan pada Allah, doakan pada Allah, beritahu pada Allah, mintakan saya ingin panjang umur, ingin sehat. Kita berperantara kayak begini, gampang ya, mohon maaf, gampangnya bapak-bapak, ibu-ibu nak bertemu dengan Presiden Jokowi, langsung masuk nyelonong, kira-kira kena satpam diterima apa ditendang? Ditendang kena satpam. Nak kemana kok? Kau orang Pontianak tak kenal, nak ketemu presiden. Salah kembali. Caranya bagaimana? Biar kita bisa ketemu dengan Pak Presiden, kita harus bawa orang yang dekat dengan presiden. Siapa? Menteri atau anak dia, bisa kita ketemu. Begitu pula kita kepada Allah, kita langsung doa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya sehat, panjang umur, gampang rezeki, nyampe ke Mekah. Kata Allah, siapa kau ni? Semalam jak kau baru mabuk, belum minta maaf ke aku, kau minta agak dah. Belum minta maaf, tak tahu malu, kau minta panjang umur. Caranya bagaimana biar doa kita oleh Allah diterima? Kita pun berperantara kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doakan pada Allah,
Karena kita bawa nama Nabi Muhammad, Allah lihat, oh karena yang bawa doa kau ni kekasihku Nabi Muhammad, kata Allah, ya aku terima, aku tak enak ke Nabi Muhammad. Begitu. Ini ada orang tak mau pak, hati-hati sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Acara ini, acara walimatus safar selamatan umroh, bid'ah, karena di zaman Nabi tidak ada. Acara maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, haram, masuk neraka. Robo-robo bid'ah, haram, masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk kau. Bapak ibu saya beri cara ya. Kalau saya beri cara. Kalau bapak ibu ketemu orang ini nih, masuk di komplek ini, ketemu orang yang sikit-sikit bid'ah, haram, alasannya tak ada zaman Nabi, ketemu dengan dia, tanyakan, kau ada dari zaman Nabi? Tidak ada. Berarti kau bid'ah. Lemparkan seorang ini ke sungai Ambawang. Kau pun bid'ah, zaman Nabi tak ada. Dia punya motor, ambil motor. Nabi tak punya motor. Punya HP, ambil HP. Punya mobil, ambil. Nabi tak punya mobil, tak punya HP. Makanya inilah gunanya bapak ibu semua ya, hadir acara seperti ini agar apa? Agar akidah dan iman kita kuat. Jadi nanti Pak Sarbudin dengan Abu Haji Mamunah perbanyak beribadah di Mekah, di Madinah. Kalau kita di Mekah, Pak Sarbudin pertama kali ke Mekah, itu ibadah apapun dilipat gandakan jadi 100.000. Sholat diganti 100.000. Ngaji Al-Quran ganti 100.000 pahalanya. Bersedekah dilipatkan 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Tapi sebaliknya buat dosa pun dilipatkan 100.000. Kita bawa di Pontianak, kita nyolet perempuan, nyolet membuya, nyolet dosa 1. Tapi kalau depan Ka'bah kita berani nyolet perempuan, dosanya 100.000. Makanya sedang-sedang enggak Pak ya. Di sana tuh Pak bening-bening Pak ngeliat orang Pak. Dari mana pun ada, dari India kayak saya nih keluarga saya Sahrukan. Aduh, dia tak percaya saya sarukan. Dilne ye kahahe dilsi. Ketumbare mirjahe cabai tahi tahu tempe. Ya. Makanya Allah mencoba kita, mengetes kita. Apakah nanti di Mekah, Madinah kita masih kuat iman? Mudah-mudahan Pak Sarbudin dan Abu Haji Mamunah oleh Allah dikuatkan iman ya, pulang dalam keadaan menjadi umroh yang mabrurah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah, yang sudah ke Mekah mudah-mudahan sampai lagi, dan mudah-mudahan PT Rihlal Al-Aqsa di Pontianak ini semakin maju, semakin jaya, semakin banyak jamaahnya, dan mudah-mudahan tambah berkah, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.